3 puasa sunnah sebelum Idul Adha yang sayang dilewatkan. Meraih berkah jelang Idul Adha. Puasa menjelang Hari Raya Idul Adha merupakan suatu yang disunahkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Puasa ini merupakan cara untuk mendapatkan keberkahan bulan Zulhijjah. Apalagi bulan ini termasuk salah satu bulan yang dimuliakan Allah Ta'ala. Dalam bulan ini terdapat ibadah penyempurna dari rukun Islam, yaitu ibadah haji ke Baitullah. Sementara bagi orang yang tidak melakukan ibadah haji, dianjurkan untuk mengamalkan amalan sunnah lainnya. Seperti menyembelih kurban, sedekah sebanyak-banyaknya, salat dan berpuasa. Anjuran untuk memperbanyak amal tercatat dalam beberapa hadis Nabi. Misalnya hadits riwayat Ibnu Abbas dalam Sunan At-Tirmidzi sebagai berikut. Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, tak ada hari lain yang disukai Allah Ta'ala untuk beribadah seperti 10 hari ini. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Para ulama menggunakan hadits ini sebagai dalil anjuran puasa 9 hari di awal bulan Zulhijjah. Hal ini tampak dalam judul bab dalam kitab Ibnu Majah yang memberi judul Siyamul Ashir, puasa 10 hari. Selain itu, Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari mengatakan, artinya, hadits ini menjadi dalil atas keutamaan puasa 10 hari di bulan Zulhijjah, karena puasa termasuk amalan saleh. 1. Puasa 7 hari di awal Zulhijjah. Sesungguhnya ada 3 hari teristimewa di bulan Zulhijjah, yaitu tanggal 8 Zulhijjah yang disebut Yaumu Tarwiyah, tanggal 9 Zulhijjah yang disebut Yaumul Arafah dan tanggal 10 yang disebut Yaumun Nahar. Namun, seperti hadis sebelumnya, bahwa keistimewaan Zulhijjah juga terdapat di 7 hari di awal Zulhijjah. Keistimewaan ini menjadikan 7 hari sebagai hari yang dianjurkan untuk puasa. Selain itu, secara historis hari-hari menjelang Idul Adha merupakan hari yang memang istimewa. Ibnu Abbas mencatat bahwa rentangan 10 hari awal Idul Adha terjadi berbagai peristiwa besar yang berkaitan dengan perubahan kehidupan manusia berikutnya. Hari pertama bulan Zulhijjah merupakan hari dimaafkannya Nabi Adam oleh Allah Ta'ala, setelah melakukan kesalahan dengan makan buah huldi. Hari kedua Zulhijjah merupakan hari diselamatkannya Nabi Yunus alaihi salam oleh ikan nun setelah beberapa hari berada di dalam perut ikan sembari terus bertasbih dan beribadah kepada Allah Ta'ala. Pada hari ketiga, merupakan hari dikabulkannya doa Nabi Zakaria alaihi salam yang dikaruniai anak yang bernama Yahya. Hari keempat merupakan hari lahirnya Nabi Isa alaihi salam. Kemudian pada hari kelima Zulhijjah ialah hari kelahiran Nabi Musa alaihi salam. Lalu hari ke-6 Zulhijjah merupakan hari-hari kemenangan para nabi dalam berjuang, menegakkan ajaran tauhid. Sedangkan hari ke-7 yaitu hari ditutupnya pintu neraka jahanam. Niat puasa Zulhijjah tanggal 1-7. Niat puasa menjelang Idul Adha merupakan syarat sah yang utama. Jangan sampai ketika kita melakukan puasa sunnah tanggal 1-7 namun tidak niat terlebih dahulu. Adapun niatnya sebagai berikut. Nawaitu sauma syahri Zilhijjati sunatan lillahi ta'ala, artinya,
saya niat puasa sunnah bulan Zulhijjah karena Allah Ta'ala. 2. Puasa Tarwiyah sebelum Idul Adha. Puasa sunnah Tarwiyah atau Arafah di bulan Zulhijjah sebelum Idul Adha. Puasa Tarwiyah merupakan puasa yang disunahkan sebelum Idul Adha, tepatnya pada tanggal 8 Zulhijjah. Sunnah puasa ini terangkum dalam hadis yang mengatakan bahwa 1/10 bulan Zulhijjah adalah hari-hari yang istimewa. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya, tidak ada perbuatan yang lebih disukai oleh Allah Ta'ala daripada perbuatan baik yang dilakukan pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walaupun jihad di jalan Allah?" Sabda Rasulullah, "Walau jihad pada jalan Allah kecuali seorang yang keluar dengan dirinya dan harta bendanya, kemudian tidak kembali selama-lamanya menjadi syahid." Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Berdasarkan anjuran tersebut, di bulan yang sangat mulia ini, sudah selayaknya kita turut mengamalkan puasa ini. Adapun niatnya sebagai berikut, nawaitu sauma al-tarwiyata sunatan lillahi ta'ala, artinya, saya niat berpuasa sunnah tarwiyah karena Allah Ta'ala. Dalam hadis lain, disebutkan keutamaan puasa tarwiyah bahwa mampu menghapuskan dosa 1 tahun. Namun, ternyata dikatakan bahwa hadis tersebut merupakan hadis dhaif, kurang kuat riwayatnya. Para ulama menyikapi ini bahwa tetap boleh mengamalkan puasa tarwiyah dengan hadis yang lain tadi. Sedangkan menyikapi hadis dhaif, selama tidak bertentangan dengan akidah dan hukum, maka boleh melakukan sebagai fathail amal. 3. Puasa Arafah sebelum Idul Adha. Niat puasa Arafah merupakan puasa sunnah yang dilakukan pada hari Arafah, tepatnya pada tanggal 9 Zulhijjah. Puasa yang paling dianjurkan di bulan Zulhijjah adalah puasa Arafah. Apalagi bagi orang yang tidak sedang melakukan ibadah haji. Dalam kitab Sahih Muslim keutamaan puasa Arafah diriwayatkan oleh Abu Qatadah dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Artinya, puasa di hari Arafah dapat menghapuskan dosa 2 tahun yang telah lewat dan akan datang. Dan puasa Asyura, 10 Muharram, mampu menghapuskan dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Imam Muslim. Hari Arafah dikatakan sebagai hari yang paling utama, afdal al-ayam. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Muslim sebagai berikut, artinya, tidak ada hari yang lebih banyak Allah membebaskan dari api neraka dibanding hari Arafah. Namun, puasa sunnah Arafah hanya diperuntukkan untuk muslim selain jamaah haji. Sedangkan bagi yang sedang menunaikan ibadah haji tidak disunahkan, walaupun kuat melaksanakannya. Hal ini disebabkan ittiba kepada sunnah Nabi. Pendapat Imam An-Nawawi dalam hal ini adalah makruh. Namun, berbeda kasusnya jika para jamaah haji sudah tiba di Arafah pada malam hari, maka tidak dimakruhkan. Niat puasa Arafah. Adapun niat puasa Arafah sebagai berikut. Nawaitu sauma Arafata sunatan lillahi ta'ala, artinya, saya niat puasa Arafah karena Allah Ta'ala. Itulah tadi uraian mengenai puasa-puasa Idul Adha, puasa sunnah yang mengiringi bulan mulia Zulhijjah. Dengan adanya momen seperti ini,
Sangat bagus jika digunakan pula untuk mengkodo puasa wajib atau puasa di bulan Ramadan.